untuk Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia tetap berada di panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, kalau tadi di IAEN dipanggilnya Pak Le, hari ini Pak Le atau tetap Pak Bupati? Pak Bupati Sugiri yang saya hormati, lalu Ibu Wakil Bupati, para tokoh masyarakat, Mbak Kusni, Mbak Pur, ini ada Mas Yatno, Gondo, Darsono, Mas Wisnu. Tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa memang Indonesia ini luar biasa. Indonesia mempunyai keragaman daripada tentu kebudayaannya. Tidak hanya makanan, tapi juga tarian, baju daerah, dan semuanya yang luar biasa. Karena itu tadi disampaikan juga, banyak sekali negara-negara lain yang mengiri, bahkan meniru, yang lebih parah mengambil. Banyak sekali budaya-budaya kita juga sudah dipatenkan negara lain di dunia. Batik, kemarin ada juga beberapa hal lain yang tentu saya sangat terhormat Pak Bupati, bahwa kalau memang silaturahim hari ini kita tingkatkan. Kita tingkatkan bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi, bahwa Pak Bupati sebagai pimpinan, tokoh masyarakat yang hadir, kami dari Kementerian BUMN mendukung bagaimana reok ini menjadi tadi diakui dunia, ini miliknya Ponorogo gitu. Tidak cukup di situ, saya rasa sudah saatnya bahwa wisata lokal ini kita bangkitkan. Tidak hanya kita selalu terjebak dengan wisata asing. Padahal sebelum terjadinya COVID, wisata asing itu hanya 28%. Wisata lokal 72%. Tetapi kita tidak pernah membangun yang namanya infrastruktur untuk turis lokal. Benar? Benar tidak? Karena apa? Kalau kita bisa membangun infrastruktur untuk turis lokal, tadi disampaikan Pak Bupati, ada jual beli yang namanya UMKM-nya naik kelas. Nah, karena itu Pak Bupati, nanti saya undang Pak Bupati ke Jakarta. Kita melihat bagaimana potensi wisata di Ponorogo kita bangun bersama-sama. Kebetulan kami dari Kementerian BUMN sangat percaya bahwa wisata lokal adalah yang harus dibangun utama dibandingkan wisata asing. Setuju? Karena itu kami sudah, Pak Bupati, kita juga membangun beberapa daerah di beberapa tempat kerjasama BUMN dengan daerah. Ada di Lampung, Bakauni, ada di Riau, ada di Toba, ada di Sumatera Barat. Kalau Pak Bupati berkenan, nanti kita pelajarin yang di Ponorogo, kita sinergi antara BUMN dengan daerah. Semoga rakyat yang hadir ke sini tidak percuma-cuma datang, tetapi mendapatkan manfaatnya, keekonomiannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erick Thohir. Dan tentunya untuk sore hari ini dari seluruh warga masyarakat Ponorogo sudah antusias sekali untuk menyambut Bapak. Salah satunya untuk sore hari ini ada kegiatan basar di mana para pegiat IKM dan UKM. Nah, karena mumpung ini ketemu dengan panjenengan, ada dua pertanyaan dari pelaku IKM atau UKM dan juga pegiat seni dan budaya. Nah,
kami buka dulu, nanti ada 2 pertanyaan, nanti Bapak bisa berkomunikasi dengan mereka. Satu pertanyaan ini dari IKM atau KM. Siapa ingin bertanya mumpung ada Bapak Menteri? Angkat tangan. Oh ada, satu. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri. Perkenalkan saya Narto, Ketua Forum UKM Ponorogo yang saat ini mendampingi teman-teman pelaku industri kecil maupun UMKM di Ponorogo. Di Ponorogo ini sangat berpotensi dari sisi alam maupun produk lokalnya yang sangat variatif dan punya potensi besar pula. Dan pada beberapa tahun ini dengan kondisi COVID ini memang dampak yang luar biasa bagi teman-teman pelaku usaha kecil. Dari saat ini kita mulai berjuang untuk bangkit kembali dan berusaha untuk berdiri tegak. Namun ada banyak hal ketika kita berdiri ini pasti butuh penyangga dan support Bapak. Ponorogo ini ada lebih dari 20 pelaku industri yang menghasilkan produk, dan ini butuh dukungan dan kepedulian yang dari berbagai pihak. Saya melihat Bapak di sini memberi harapan baru, khususnya di bidang BUMN, bahwa di BUMN itu ada dana CSR yang luar biasa besar. Saya harapkan Ponorogo ini juga bisa menjadi skala prioritas untuk penyaluran dana-dana CSR dari BUMN, sehingga teman-teman dari pelapor ini punya kemudahan akses dana-dana CSR yang ada di BUMN itu. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dana CSR BUMN sekarang difokuskan untuk 3. 1, pendidikan. BUMN akan mencari 7.700 anak muda Indonesia untuk disekolahkan. Itu 1. Yang kedua, untuk lingkungan hidup. Kita sekarang akan menanam 1 juta pohon. Supaya apa? Lingkungan hidup kita lebih baik lagi. Yang terakhir tepat, kita sedang melakukan perbaikan pendampingan UMKM, di mana UMKM ini harus tadi yang saya sampaikan di depan Pak Bupati dan Ibu Rektor di IAIN, di mana pemberdayaan UMKM ini harus kita tingkatkan. Tetapi tentu program yang kita punya sekarang salah satunya bagaimana UMKM go digital. Ya, karena ini berubah. Karena yang namanya penjualan UMKM sekarang tidak hanya kita datang langsung, tetapi dibeli lewat online. Nah, kadang-kadang pendampingan ini yang kurang. Jadi kita dengan sangat terbuka, nanti kita undang ya siapa yang dari Ponorogo, nanti kita trainingkan, kita bimbing supaya mereka bisa juga mulai melek teknologi UMKM-nya. Karena ini berubah. Sama seperti Reok Ponorogo. Sekarang ini udah eranya handphone. Saya dengar tadi dari Pak Bupati ada 700 kelompok Reok Ponorogo. Kebayang tidak? Kalau ini semua diatur satu-satu, setiap hari dinaikkan 1, itu nggak cukup 1 tahun. 2 tahun orang melihat Reok Ponorogo di era digital. Nah, hal-hal ini nanti yang kita lihat bagaimana kita harus mulai bertransformasi ke digital. Supaya apa? Tujuan daripada Reok Ponorogo yang akan diakui dunia, itu perlu juga ada jejak digital. Apalagi kalau nanti dibantu oleh para anak-anak muda yang bisa mempromosikan Reok ini tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Nanti program ini kita kerjasamakan karena memang itu eranya berbeda. Sekarang kalau dulu orang pakai media, sekarang orang pakai YouTuber.
pakai ini. Jadi promosi UMKM, promosi tadi yang namanya kesenian reog memang harus ditingkatkan. Dan ini menjadi kenyataan sekarang. Kalau dulu pemerintah bicara listrik masuk desa, sekarang wifi masuk desa. Nah, hal-hal ini yang memang berubah. Jadi nanti dengan sinergisitas, ya, nanti saya minta tim saya untuk koordinasi sama bapak-bapak supaya bagaimana kita bisa meningkatkan tadi apa yang kita maukan selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Erick Thohir. Dan untuk selanjutnya, sesuai dengan jargon Bapak yang satu luar biasa sekali, kami masyarakat Ponorogo bangga dengan Bapak atas jargonnya, Reog Indonesia Maju, Seniman Reog Makmur, Reog Indonesia Mendunia. Luar biasa sekali Bapak. Maka dari itu, untuk sore hari ini selain dari pelaku IKM, dari pegiat seni budaya juga akan ada yang bertanya. Satu, silakan. Dari pegiat seni dan budaya ada, oh ya, monggo. Oh ternyata ini langsung menemui Bapak ini ya. Sepertinya ada karya dari anak-anak muda yang kreatif Bapak, sehingga akan memberikan kenang-kenangan. Berarti ini bertanya atau langsung memberikan ngasih? Apakah ada yang ditanyakan? Oh gitu, monggo, monggo. Habis ini Pak ya, izin. Ini dari perwakilan seniman. Oh, bapaknya dulu. Iya. Oh begitu. Dipending terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Semoga tetap bahagia, sukses, dan sehat selalu. Untuk Indonesia yang tercinta, negara yang sangat kita cintai, selalu bersatu untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan berwibawa. Terima kasih Bapak Erick Thohir. Kami dari budayawan dan seniman Reog Ponorogo. Nama saya asli Hari Purnomo, tapi banyak yang menyebut MPWG, Mbah Pur Warok Gendeng. Alhamdulillah untuk sore ini Bapak Erick Thohir satu-satunya pejabat RI yang menjadi saksi berdirinya Monumen Bantarangin. Ini adalah cikal bakal Reog Ponorogo Pak. Terjadinya Reog Ponorogo cikal bakalnya di bumi Bantarangin, dan ini adalah saksi pertama betul-betul yang akan menjadikan Reog lebih mendunia dari yang sebelumnya. Yang kami tanyakan pertama, kami juga terima kasih dan juga hormat kami kepada saudara saya Bapak Bupati Sugiri Sancoko, Kang Mas Bupati Kanggiri lan Budi Darita, dan semua masyarakat Ponorogo di wilayah Bantarangin dan dimanapun berada. Terima kasih. Dengan adanya ini kami mohon Pak, kami menanyakan, yang saya tanyakan, kami sebagai seniman Reog Ponorogo, kami betul-betul berharap bagaimana Reog ini betul-betul segera menjadi milik Ponorogo, bahkan milik Indonesia. Dan yang kedua Bapak, tolong kami mohon bagaimana Bantarangin ini bisa ditata lebih indah, lebih baik. Bagaimana caranya, saya serahkan Bapak Erick Thohir. Yang jelas kiwa tengene si urung didandani api. Itulah pertama yang kita mohon. Baik, tolong nanti disampaikan untuk dibimbing Bapak Bupati Sugiri Sancoko. Kalau sudah di Jakarta, diingatkan Bantarangin wayai diperbaiki. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Erick Thohir mungkin untuk menanggapi. Baik, langsung saja untuk penyerahan. Ini adalah bentuk kreativitas para pemuda dari Kabupaten Ponorogo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat Bapak Erick Thohir. Saya Wildan Solihin dan saya juga seorang pelukis. Saya